Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep Peserta Didik oleh dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Syaifuddin Sabda MAG dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan. Pada makalah 10 ini yaitu beranggotakan Ulun sendiri, Amalia, dan partner Ulun, Rizky Rika Aulia. Yang akan kami bahas itu ada 3. Yang pertama, konsep peserta didik, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, dan yang terakhir, karakteristik peserta didik. Adapun yang pertama yaitu konsep peserta didik. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4 menyatakan bahwa peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrahnya yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Samsul Nizam mengemukakan bahwa peserta didik adalah manusia yang mempunyai diferensiasi, periodisasi, perkembangan dan pertumbuhan tertentu serta tempo dan iramanya. Adapun menurut Rahmat Hidayat, bahwa peserta didik adalah orang yang mempunyai potensi dasar baik secara fisik maupun psikis yang perlu dikembangkan. Untuk mengembangkan potensi tersebut sangat membutuhkan pendidikan dari pendidik. Dan pembahasan yang kedua ialah pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik ini saling bergantungan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Adapun hasil pertumbuhan berwujud bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif badan anak seperti panjang, berat, dan kekuatannya. Nah, begitupun pula pertumbuhan akan mencakup perubahan yang makin sempurna tentang sistem jaringan saraf dan perubahan struktur jasmani lainnya. Dengan demikian, pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses perubahan dan proses pematangan fisik. Perbedaan kecepatan tumbuh masing-masing bagian tubuh mengakibatkan adanya perbedaan dalam keseluruhan proporsi tubuh dan juga menimbulkan perbedaan dalam fungsinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Rizky Rika Aulia. Pada masa kanak-kanak, karakteristik anak usia sekolah dasar, yaitu usia rata-rata anak Indonesia saat masuk sekolah dasar pada usia 6 tahun dan selesai pada usia 12 tahun. Kalau mengacu pada pembagian tahapan perkembangan anak, berarti anak usia sekolah berada dalam 2 masa perkembangan, yaitu masa kanak-kanak tengah yaitu pada umur 6-9 tahun dan masa kanak-kanak akhir pada umur 10-12 tahun. Anak-anak usia sekolah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang usianya jauh lebih muda. Mereka senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan sesuatu maupun melakukan sesuatu secara langsung. Dalam upaya mencapai setiap tugas perkembangan tersebut, guru dituntut untuk memberikan bantuan berupa menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan, kemudian mampu melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bergaul dan bekerja dengan teman sebaya sehingga kepribadian sosialnya dapat berkembang. Kemudian yang ketiga, mampu mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang konkret atau langsung dalam membangun konsep. Aspek perkembangan manusia pada tahap akhir masa kanak-kanak, yaitu yang pertama yaitu perkembangan fisik pada akhir masa kanak-kanak,
yaitu berupa tingginya, berat badannya, perbandingan tubuh, kesederhanaan, perbandingan otak maupun lemak, dan yang dalam terlihat dengan fisiknya itu perubahan pada gigi. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan awal masa kanak-kanak. Kategori keterampilan akhir masa kanak-kanak ini meliputi keterampilan ia menolong diri sendiri maupun menolong orang lain. Kemudian keterampilan dalam sekolahnya maupun dalam bermainnya. Kemudian yang ketiga ada kemajuan. Berbicara bidang-bidang yang mengalami kemajuan, yaitu yang pertama adalah penambahan kosakata pada setiap peserta didik dan mampu mengucapkan sesuatu yang baru ia dengar. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan kalimat, dan yang ketiga yaitu kemajuan dalam pengertian. Jadi dia mampu mengerti sesuatu yang sebelumnya ia belum mengerti. Kemudian lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu jenis karakteristik peserta didik. Memahami karakteristik, siswa akan menentukan hasil belajar yang akan dicapai. Kegiatan yang akan dilakukan dalam penilaian yang tepat bagi siswa tersebut, yaitu karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan tempat pendidik dalam melaksanakan segala kegiatan pembelajaran, yaitu kemudian karakteristik peserta didik sebagaimana yang disyaratkan Halim, yaitu meliputi yang pertama ada etnik, kemudian yang kedua ada kultural, ketiga ada status sosial, yang keempat ada minat, yang kelima perkembangan kognitif, yang keenam kemampuan awal, yang ketujuh gaya belajar, kemudian yang ke-8 motivasi, yang ke-9 perkembangan emosi, kemudian ada perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan yang terakhir ada perkembangan motorik. Baiklah, sekian pembahasan dari kami. Saya hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.